Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, bergabung bersama kami. Aduh, pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Bisa perkenalan terlebih dahulu? Ya, nama saya Asya. Saya seorang mahasiswa. Kerjaan saya sehari-hari kuliah. Oh ya, baik. Sebelumnya apakah Mbak pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah, tapi baru pertama kali saya konseling. Sebelum kita melakukan konseling, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan konseling nanti memakan waktu 30 menit. Apakah sudah cukup? Cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit
kepada Mbak. Di sini itu melakukan konseling, apakah ada paksaan dari orang lain atau memang dari diri Mbak? Kalau untuk konseling saya dari diri saya sendiri karena saya merasa butuh akan konseling ini. Melakukan konseling ini tanpa paksaan dari siapapun ya Mbak. Dan selanjutnya bisa melakukan konseling dengan terbuka. Insya Allah apa yang masalah dari Mbak hadapi mungkin bisa saya bantu dan akan terjaga kerahasiaannya. Ya. Bisa kita mulai saja ya Mbak. Ya. Oke, hari ini apa bisa diceritakan apa yang sedang Mbak alami? Jadi akhir-akhir ini saya tuh merasa pikiran saya selalu stres Bu, dan merasa saya tuh jadi kurang produktif karena stresnya itu. Baik, terima kasih Mbak sudah terbuka kepada saya dengan masalah apa yang Mbak alami. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin terdengar sangat aneh, tapi ini akan membantu kita berpikir secara bebas. Coba Mbak bayangkan saat Mbak tertidur dan akan terjadi keajaiban, semua hal yang Mbak rasakan seperti stres dan merasa tidak produktif itu dan serta masalah-masalah Mbak itu menjadi lenyap. Dan karena Mbak tertidur, jadi Mbak tidak tahu mengenai keajaiban itu. Saat bangun keesokan paginya, hal pertama apa yang akan kamu lihat dan apa yang akan kamu rasakan yang membuat Mbak menjadi wow, sesuatu ini sangat berubah dan terjadi keajaiban. Baik, akan coba saya bayangkan terlebih dahulu. Ya, ternyata benar, saya merasa lebih ringan, merasa punya semangat baru, merasa punya energi baru yang datang ke dalam diri saya, lebih bersemangat dan tidak malas. Apakah bisa diceritakan lebih detail apa yang Mbak rasakan dan atau ada sesuatu yang lebih berbeda? Mungkin langsung bangun tanpa nunda alarm, lalu duduk di meja kerja, buka laptop dengan perasaan semangat dan siap untuk menjalani hari, siap untuk bekerja, siap menjalani tugas-tugas harian. Mana reaksi orang lain apabila melihat keadaan Mbak saat ini yang telah terjadi keajaiban tersebut? Mungkin mereka akan mengatakan kepada saya bahwa wah, kamu sangat berbeda ya hari ini, kamu terlihat lebih segar, lebih semangat, lebih berenergi, lebih kelihatan bahagia hari ini. Akan mengajak membayangkan menggunakan skala dari 1 sampai 10 keajaiban yang sudah terjadi seperti yang Mbak ceritakan. Dari angka 1 itu adalah kondisi terburukmu dan di mana posisi Mbak sekarang? Mungkin menurut saya sudah berada di posisi di angka 3. Kenapa di angka 3 tetapi bukan di angka 1 ataupun 2? Ya, kenapa 3? Karena menurut saya kan yang seperti Ibu bilang tadi, angka 1 itu terburuk banget. Ya mungkin karena 3 itu masih ada 2 tingkat di atasnya, saya sudah mencoba dari kemungkinan terburuk itu, saya mencoba menaikkan mood saya dengan cara berolahraga dan melakukan aktivitas kesukaan saya sehari-hari. Jika 4 merupakan hal langkah kecil untuk menuju keajaiban, apa yang berubah dan apa yang Anda lakukan? Mungkin untuk meningkatkan ke arah angka 4 itu, saya akan meningkatkan jumlah hari. Misalnya saya olahraga seminggu sekali. Untuk meningkatkan menjadi 4 itu saya akan melakukan olahraga seminggu 2 kali. Apa yang membantu Anda mencapai angka 4 dan apa yang membuat Anda yang perlu terjadi untuk meningkatkan ke angka 5? Mungkin saya butuh waktu spesifik dan komitmen teman latihan untuk mencapai poin 5. Sepertinya saya harus konsisten olahraga plus mengatur waktu tidur untuk lebih teratur. Coba ceritakan momen di mana Mbak melakukan hal yang produktif walaupun Mbak sedang mengalami stres. Biasanya saya menetapkan target harian kecil dan menyelesaikan satu persatu yang membuat saya malah jadi semangat seperti itu. Dimulai dari daily rutin, dari hal kecil seperti membuat jadwal harian gitu. Itu hal yang sangat luar
Kita sudah melihat gambaran ideal Mbak melalui miracle question serta menghitung titik skala menggunakan scaling question. Lalu perasaan apa sih yang Mbak rasakan saat ini setelah melakukan konseling ini? Sebelumnya terima kasih. Saya merasa lebih percaya diri dan siap mencoba hal-hal baru untuk menambah mood saya setiap hari, membangun semangat saya dalam menjalani hari-hari. Bagus sekali ya Mbak, kita sudah ada di tahap sekarang ini, di tahap terakhir ini. Kita akan meninjau terus perkembangan pada diri Mbak di minggu ke depan, dan terima kasih saat sekarang Mbak sudah mulai bisa terbuka kepada saya. Akan bertemu lagi di minggu depan. Sekarang konseling saya cukupkan. Selamat telah menemukan hal baru dan semangat untuk menjalani hidup ke depannya. Terima kasih. Ya, mari. Behind the scene. Tak mulai. Mau potong dulu ya? Saya. Ya, jadi Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo ayo bergabung bersama kami.